dengan NIM A1A322003 dengan ruang R001. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan, fungsi, dan tujuan konstitusi dengan MK Hukum dan Konstitusi yang diampu oleh Ibu Yulistia OPSK MPD. Nah, baik, yang pertama itu ada kedudukan dari konstitusi, yang dimana konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam negara. Secara umum, kedudukan konstitusi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada satu, yaitu hukum dasar tertinggi. Nah, konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam tata hukum suatu negara. Ini berarti bahwa semua peraturan perundang-undangan lainnya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Nah, konstitusi juga menjadi landasan yuridis bagi pembentukan seluruh peraturan hukum yang di bawahnya. Sebagai hukum tertinggi, konstitusi memiliki otoritas mengikat bagi seluruh warga negara, lembaga negara, dan badan hukum lainnya. Nah, yang kedua ada sebagai hukum dasar, yaitu konstitusi berisi aturan-aturan pokok dan prinsip-prinsip dasar mengenai penyelenggaraan negara. Hal ini mencangkup pembentukan dan susunan negara, pembentukan kekuasaan antar lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, hubungan antara negara dan warga negara termasuk hak dan kewajiban asasi manusia, dasar filosofis dan cita-cita negara. Konstitusi menjadi kerangka dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga ada sebagai sumber legitimasi kekuasaan. Nah, konstitusi memberikan legitimasi atau pembenaran terhadap kekuasaan negara dan penyelenggaraan pemerintahan. Nah, kekuasaan negara dianggap sah apabila dinyatakan berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan konstitusi. Nah, konstitusi menentukan sumber kekuasaan, cara memperoleh kekuasaan, dan batas-batas kekuasaan negara. Yang keempat ada sebagai alat pembatas kekuasaan. Salah satu fungsi penting konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak bersifat sewenang-wenangnya. Konstitusi menetapkan batasan-batasan yang jelas mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh negara dan aparaturnya. Dengan adanya pembatasan kekuasaan ini, konstitusi melindungi hak-hak dan kebebasan warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan. Nah, yang kelima ada sebagai identitas nasional dan simbol persatuan. Nah, konstitusi seringkali memuat nilai-nilai luhur, cita-cita bangsa, dan prinsip-prinsip yang menjadi identitas nasional suatu negara. Konstitusi dapat berfungsi sebagai alat pemersatuan bangsa karena menjadi pedoman bersama bagi seluruh warga negara. Nah, selanjutnya ada fungsi dari konstitusi. Nah, fungsi konstitusi memiliki berbagai fungsi yang sangat penting. Nah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berikut adalah beberapa fungsi utama dari konstitusi. 1. Menentukan struktur dan organisasi pemerintahan. Nah, menentukan struktur dan organisasi pemerintahan adalah proses perancang dan membentuk kerangka kerja kelembagaan suatu negara. Hal ini mencangkup pembagian kekuasaan antar cabang pemerintahan seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, pembentukan lembaga-lembaga negara di berbagai tingkat pusat, daerah, dan penetapan mekanisme kerja dan hubungan antar lembaga, serta menentukan hierarki dan tanggung jawab masing-masing elemen dalam sistem pemerintahan. Nah, yang kedua ada sebagai pelindung hak asasi manusia atau HAM. Nah, pembentukan lembaga-lembaga negara yang secara khusus bertugas menangani isu HAM seperti Komisi Nasional HAM, Pengadilan HAM, dan Ombudsman. Nah, menentukan komitmen negara dalam pelindungan hak-hak warga negaranya. Struktur ini memastikan ada mekanisme pengaduan, penyelidikan, dan penindakan terhadap pelanggaran HAM. Nah, yang ketiga ada mengontrol dan membatasi kekuasaan pemerintahan. Nah,
Struktur dan organisasi pemerintahan yang tepat adalah kunci untuk mengontrol dan membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak menjadi absolut dan otoriter. Nah, konstitusi sebagai hukum tertinggi, adanya konstitusi yang membuat batas-batasan kekuasaan pemerintahan dan jaminan hak-hak warga negara menjadi landasan utama dalam mengontrol kekuasaan. Nah, struktur pemerintahan harus dirancang untuk tunduk pada konstitusi. Nah, yang keempat ada menjadi simbol kedaulatan negara. Kewenangan monopoli kekerasan yang sah. Nah, negara yang berkedaulat memiliki kewenangan tunggal untuk menggunakan kekerasan secara sah melalui aparaturnya seperti militer dan polisi. Dalam menjaga ketertiban dan keamanan dalam negara, struktur organisasi aparat keamanan yang jelas dan terkontrol merupakan bagian dari simbol kedaulatan. Nah, materi selanjutnya bernegara yang adil, tertib, aman, dan sejahtera. Lebih rincinya lagi sebagai berikut. Nah, 1. Mewujudkan keadilan. Konstitusi bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dalam berbagai aspek kehidupan, baik hukum, sosial, maupun ekonomi. Nah, ini mencakup perlindungan hak-hak seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Nah, yang kedua ada menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dengan adanya konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi diharapkan tercipta ketertiban dalam kehidupan bernegara. Konstitusi juga memberikan kepastian hukum karena menjadi landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, yang ketiga ada pembatasan kekuasaan. Salah satu tujuan krusial konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak sewenang-wenangnya dan melindungi warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan. Nah, yang keempat ada menjamin hak asasi manusia atau HAM. Konstitusi bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar setiap individu sebagai warga negara. Jaminan HAM ini menjadi fondasi bagi kehidupan yang bermartabat. Yang kelima ada mengatur penyelenggaraan negara. Konstitusi menjadi pedoman dalam mengatur struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara, pembagian kekuasaan, serta mekanisme hubungan antar lembaga negara dan antara negara dengan warga negara. Nah, yang keenam ada mencerminkan nilai-nilai dan cita-cita bangsa. Konstitusi seringkali merangkum nilai-nilai luhur, filosofis bangsa dan cita-cita yang ingin mewujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang ketujuh mendorong kesejahteraan dan kemakmuran. Meskipun tidak selalu eksplisit, konstitusi secara komplisit bertujuan untuk menciptakan konstitusi yang kondusif bagi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran seluruh warga negara melalui pengaruh kebijakan dan pembangunan. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Nah, dari kesimpulan dari konstitusi tersebut ialah konstitusi memiliki kedudukan sebagai hukum dasar tertinggi dalam sebuah negara yang menjadi landasan yuridis bagi seluruh peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan kedudukan yang istimewa, ini seluruh kedudukan dan fungsi ini bermuara pada tujuan mulia konstitusi, yaitu untuk menciptakan tatanan kehidupan bernegara yang adil, tertib, aman, dan sejahtera. Nah, tujuan ini diwujudkan melalui pembatasan kekuasaan, penjaminan hak-hak warga negara, pengaturan penyelenggaraan negara yang efektif, serta pencerminan nilai-nilai dan cita-cita luhur bangsa. Nah, singkatnya, konstitusi adalah pilar utama dan ruh dari sebuah negara hukum yang demokratis. Nah, ia menjadi pedoman tertinggi, alat pengatur sekaligus penjamin hak dan kebebasan warga negara dengan tujuan akhir untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis. Ia menjadi pedoman tertinggi, alat pengatur sekaligus penjamin hak dan kebebasan warga negara dengan tujuan akhir untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tanpa konstitusi yang kuat dan dihormati, fondasi kehidupan bernegara akan rapuh dan retak terhadap ketidakadilan serta
kesewenang-wenangnya. Baik, itu saja penjelasan singkat dari saya tentang kedudukan, fungsi, dan tujuan dari konstitusi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.